kalian berdua di studio siang-siang gini pasti pengen yang seger-seger ya, pengen es krim, pengen sop buah. Tapi siang ini saya malah pengen minum jamu, tapi biar seger saya mau minum jamu yang dingin. Pak, saya mau jamu kunyit asam dingin ya? Iya, boleh. Langsung minum? Oke, nanti saya. Oke. Nah, biasanya jamu identik dengan jamu gendong ya, tapi siang ini saya mau minum jamu di kafe jamu pastinya. Di sini segelas jamu disajikan khusus, mulai dari meracik sampai dengan dihidangkan. Berada di kafe ini, suasananya tradisional, termasuk menunya. Kafe ini spesialis menyajikan aneka racikan tradisional jamu. Namanya Kedai Jamu Bukti Mencos, berlokasi di Jalan Salemba Tengah, Jakarta Pusat. Ada 57 jenis jamu di sini, dengan beragam khasiat. Semua bahan dasarnya diolah sendiri oleh pengelola agar kualitas jamunya terjaga. Bahannya alami, tanpa bahan pengawet. Ini yang menjadi daya tarik bagi para pecinta jamu. Pak, jamu buat badan pegel-pegel nih Pak. Ya. Terus kayaknya pusing malahnya. Cocok Pak, kalau meracikin Pak. Ya, ini buat capek badannya. Minum sini ya. Perkembangan gaya hidup dengan bahan herba meningkat, membuat jamu semakin diminati, termasuk bagi para kaum muda. Oh jauh, kalau jamu itu nggak ada, ibaratnya nggak ada kandungan kimia, dia lebih herbal. Terus rempah-rempahnya itu enak tuh, yang bikin kita ketagihan nih. Sebagian besar bahan dasar jamu dikirim dari kota Solo. Resep jamu Bukti Mencos sudah turun-temurun. Kini, kedai yang sudah ada sejak tahun 1950 dikelola generasi ketiga dari keluarga pemiliknya. Tiap pabrik jamu itu punya ramuan masing-masing. Sama-sama pabrik jamu punya ramuan tolak angin, tapi ramuannya, komposisinya beda-beda. Dan tiap jamu itu punya buku pintar masing-masing, buku resep. Itu yang rahasia. Satu gelas jamu dijual mulai dari Rp8.000. Tak hanya sekadar bisnis, mempertahankan resep racikan jamu bagian dari melestarikan warisan Nusantara. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Seger, asamnya juga pas. Yang saya minum ini jamu kunyit asam berkhasiat untuk melangsingkan tubuh dan juga menyegarkan badan. Jamu ini memang semakin banyak peminatnya ya, seiring dengan maraknya gaya hidup herbal. Bahkan khasiat jamu juga sudah mendunia. Di Tanjung Benoa, Bali, wisatawan asing diajarkan untuk belajar meracik jamu. Beginilah reaksi wisatawan asing saat mencicipi jamu di kawasan Tanjung Benoa, Bali. Sebuah restoran di kawasan wisata ini memiliki konsep yang berbeda karena menonjolkan jamu tradisional sebagai menu utama. Tak hanya itu, berbagai bahan dasar jamu juga bisa langsung diolah oleh pengunjung. Inilah yang menarik wisatawan asing untuk belajar menjadi acaraki atau peracik jamu. Mereka tidak canggung dalam meracik bahan-bahan tersebut meski pengalaman pertama. It's very interesting to find the Balinese traditional culture, and it's important to keep the culture alive for the young generation. Oh no, very easy to make. Everyone can make it at home. Khasiat jamu yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan memiliki antioksidan tinggi. Pengalaman dan pengetahuan tentang jamu menjadi oleh-oleh saat mereka pulang ke negaranya lagi. It's really interesting. I can see myself being able to make this when I get back home. At least the level 1, the base level jumbo, and the healing properties very interesting. I think would be a lot of my friends would like to try this as well. Praktek peracikan jamu ini salah satu cara promosi budaya Indonesia kepada wisatawan asing. Wisatawan yang ingin belajar mengenai budaya Indonesia tidak hanya mungkin menikmati dari sisi kulineri saja, tapi saya ingin juga berharap mereka juga punya kesempatan untuk mencicipi jamu-jamu minuman Indonesia yang memang untuk rasa-rasanya yang mungkin tidak terbiasa, tapi saya yakin, saya percaya kalau misalnya mereka tahu manfaatnya dan mereka tahu cara pembuatannya, cara natural dan semua tidak ada bahan preservatif, mereka mau mencoba. Berbagai jenis jamu tersedia dalam restoran ini. Para wisatawan pun dapat meracik 8 jenis jamu tradisional seperti beras kencur, sari sambiloto, alang-alang, dan sari mengkudu.
Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Nah, ternyata ini ada banyak sekali ya macam-macam jamu. Dengan memanfaatkan jamu, artinya kita juga melestarikan kekayaan resep Nusantara. Tapi yang paling penting adalah untuk tubuh kita yang meminumnya. Termasuk juga jamu yang diminum untuk anak-anak. Tapi untuk anak-anak ada beda cara minumnya, yaitu dicekok. Pahit nggak, Bu? Jadi tadi yang barusan diminumin ke saya ini namanya jamu cekok ya, Bu? Jamu cekok ini rasanya pahit banget, tapi katanya berkhasiat tinggi karena terbuat dari empon-empon atau rempah-rempah tradisional. Cekok adalah ungkapan dalam bahasa Jawa yang artinya mengucurkan jamu langsung ke dalam mulut. Tradisi inilah yang masih dilakukan ibu-ibu di Yogyakarta. Selama dicekok, anak kerap menangis bahkan menjerit. Namun mereka percaya jamu cekok berkhasiat tinggi, seperti menambah nafsu makan dan mengobati berbagai penyakit. Kedai jamu Jampi asli Yogyakarta jadi salah satu penyedia jamu ini. Berdiri sejak 1875, kedai ini terkenal dengan nama kedai jamu cekok Kerkop. Di zaman modern, mencari bahan jamu cekok tidaklah mudah. Di sini pun tidak ada orang yang kita mau mengambil bahan itu jamu untuk jamu cekok anak-anak itu sebenarnya tidak ada. Adanya hanya di Demak. Karena pertimbangan usia yang sepuh, ilmu meracik diturunkan pada karyawannya. Meski peracik sudah berganti, ada tradisi yang selalu dijaga, yakni penggunaan rempah-rempah tradisional berkualitas. Temu giring, temu ireng, temu lawak, lempuyang, dan kunyit berkualitas terbaik. Ini ditumbuk kali ya. Jadi di sini setiap harinya berbagai jamu itu diracik. Kalau yang ini yang saya tumbuk ini merupakan ramuan untuk jamu cekok ya, Bu ya. Nah, prosesnya sendiri juga masih alami, ditumbuk menggunakan lumpang ini, nggak ada pakai bantuan blender. Dibalut sapu tangan, ramuan jamu yang sudah dihaluskan siap diperas. Di sini pun bagi yang tak biasa mencekoki anaknya bisa meminta bantuan, karena diperlukan teknik khusus agar anak tidak tersedak. Tekniknya itu kalau dimasukkan ke mulut, hidungnya harus dipencet satu. Usaha turun-temurun ini tidak pernah sepi pengunjung. Sekitar 50 pelanggan datang setiap harinya. Dianing Purnamasari salah satunya. Ia rutin membawa buah hatinya untuk dicekoki jamu. Percaya akan khasiat dan kemanjurannya jadi alasan. Ini kemarin anak saya juga ke dokter, sempat ke dokter habis berapa, terus ini nggak sembuh, sampai di uap itu juga nggak sembuh. Sembuhnya di sini 3 kali udah sembuh. Tradisi ini juga tidak asing bagi Diani, karena sejak kecil ia pun dicekoki aneka jamu agar tubuh sehat dan kuat. Meski era berganti, tradisi tetap lekat pada diri. Kearifan yang berupa warisan tak luntur di gerus zaman. Dara Aurora, Bambang Adicatmiko melaporkan untuk NET.